Shalom semuanya, ini dari kelompok ekonomi. Perkenalkan, nama saya Michael. Saya Priscilla. Dan saya Niki. Hari ini saya akan membawa kalian ke sebuah perjalanan tentang bagaimana ekonomi di Indonesia bekerja. Terkhususnya, topik kita hari ini adalah tentang kasus kelangkaan. Dan kasus apakah itu? Kasus minyak tanah di Pulau Jawa, Indonesia. Saya mengambil kasus yang terjadi pada tahun 2018 lalu dan saya akan mengangkatnya ke dalam podcast kita hari ini. Pertama, kita memulai dengan dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama-tama, kita mulai dengan faktor internal. Internal yang artinya di dalam, maka kita akan membahas penyebab mengapa kasus kelangkaan minyak tanah terjadi dari sisi dalam. Yang pertama adalah permintaan yang tinggi. Seperti yang kita tahu, populasi di Pulau Jawa sangat tinggi. Bahkan satu Pulau Jawa memiliki populasi 145 juta jiwa. Ya, kau mendengar saya dengan benar, 145 juta jiwa. Sedangkan Indonesia memiliki populasi sekitar 270-an juta jiwa. Dan 145 dari 270-an juta itu ada di Pulau Jawa. Bahkan Jabodetabek atau dikenal sebagai Metropolitan Jakarta memiliki populasi sekitar 34 juta jiwa. Hanya beberapa sekitar 2 juta di belakang Tokyo yang merupakan nomor 1 sebagai kota terpopulasi dunia. Kembali lagi, permintaan yang tinggi. Ekonomi dan populasi yang tinggi di Pulau Jawa telah meningkatkan permintaan akan minyak bumi secara signifikan. Konsumsi yang tinggi ini merupakan faktor internal yang mempengaruhi kelangkaan. Jadi, karena banyaknya warga dan populasi, maka permintaan akan semakin tinggi. Yang kedua adalah kurangnya investasi dalam produksi minyak tanah. Produksi minyak tanah di Pulau Jawa sangat terbatas, dan kurangnya investasi dalam eksplorasi dan produksi dapat memperburuk kelangkaan. Mungkin kita dapat belajar bahwa investasi bukan hanya soal properti dan tanah, tetapi juga tentang bagaimana kami dapat memikirkan untuk masa depan dari ekonomi negara kita. Yang ketiga adalah Pulau Jawa sangat bergantung pada impor dari luar, maupun itu impor dari luar negeri ke Pulau Jawa ataupun impor dari daerah Indonesia ke Pulau Jawa, tetap di luar Pulau Jawa. Sehingga jika adanya perubahan pasokan global atau adanya penghambatan pada impor, maka dapat mempengaruhi ketersediaan minyak tanah di Pulau Jawa. Dari sini kita belajar bahwa kita tidak boleh hanya bergantung kepada apapun atau siapapun. Global, konflik di negara-negara produsen minyak atau gangguan pada infrastruktur minyak global dapat mempengaruhi pasokan minyak tanah. Ini seperti pada waktu kemarin adanya konflik antara perang Ukraina dengan negara Rusia, sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di seluruh dunia dan adanya kenaikan harga. Dan sekarang podcast ini akan diambil alih oleh teman saya Priscilla. Silakan menikmati dampak langsung dan tidak langsung dari kasus kelangkaan minyak tanah di Pulau Jawa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Priscilla Beri. Saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak apa saja sih yang terjadi dari kasus kelangkaan tersebut. Dampak-dampak tersebut dibagi menjadi dua, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung merupakan dampak yang langsung dirasakan oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah orang-orang yang berada di Pulau Jawa tersebut. Nah, dampak langsung apa saja sih yang langsung dirasakan oleh orang-orang yang berada di Pulau Jawa tersebut? Yang pertama adalah kenaikan harga. Kenaikan harga bisa terjadi ketika pasokan minyak tanah mulai menurun, harga minyak tanah cenderung naik dikarenakan permintaan tetap tinggi, sehingga membuat minyak tanah tersebut menjadi mahal.
Yang kedua adalah ketergantungan pada bahan alternatif. Hal ini terjadi ketika pasokan minyak tanah mulai terbatas, masyarakat beralih ke bahan bakar alternatif seperti kayu bakar ataupun arang. Yang ketiga adalah pengurangan produksi. Hal ini terjadi ketika industri-industri yang bergantung pada minyak tanah yang digunakan sebagai bahan bakar ataupun bahan baku akan mengalami pengurangan produksi ataupun bahkan bisa berhenti beroperasi. Nah, 3 contoh sebelumnya merupakan dampak yang langsung dirasakan. Mari sama-sama kita melihat tentang dampak yang tidak langsung. Yang pertama adalah gangguan produksi. Kelangkaan minyak tanah dapat mengganggu produksi di sektor-sektor tertentu seperti industri manufaktur dan pertanian. Yang kedua adalah dampak lingkungan. Ketika ketersediaan minyak tanah mulai menurun, yang sehingga mengakibatkan kenaikan harga ataupun ketergantungan pada bahan bakar. Sehingga orang-orang lebih mencari alternatif yang lebih murah dan lebih mudah untuk digunakan. Nah, dan yang ketiga adalah dampak kesehatan. Hal ini lebih mengaruh ke kesehatan masyarakat, di mana ketika kelangkaan minyak tanah, orang-orang akan lebih mencari energi alternatif yang lebih murah dan lebih mudah untuk digunakan, sehingga akan berdampak pada kesehatan mereka. Nah, demikian adalah dampak-dampak yang terjadi pada kasus kelangkaan. Berikut kita akan melihat bagaimana langkah untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Langkah-langkah untuk mengatasi kasus kelangkaan. Yang pertama, kita bisa menggunakan energi alternatif untuk mengganti minyak tanah. Contohnya seperti energi listrik. Kita dapat mengganti kompor yang masih menggunakan minyak tanah menjadi kompor listrik. Yang kedua, kita dapat mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya. Dan yang ketiga, meminimalisir penggunaan minyak bumi dan minyak tanah. Sekarang kita telah membedah tentang kasus kelangkaan minyak tanah di Pulau Jawa dari seluruh aspek. Banyak yang kita pelajari hari ini, dan ini semua akan membekali kita di masa depan tentang bagaimana kami akan memperlakukan negara kita dan ekonomi bangsa kita ini. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast kami, dan kami kelompok ini pamit. 3, 2, 1.